Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita kembali Allah berikan anugerah besar, rezeki yang paling utama, yaitu dengan mampu untuk menuntut ilmu yang buahnya yaitu amalan. Dan semoga Allah berikan kemudahan berikutnya, yaitu istiqomah di atas amalan soleh berlandaskan ilmu. Dan semoga Allah jadikan sebuah rahmatnya kelak di akhirat dengan dikumpulkannya kembali kita di surganya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Hasan Al-Basri di antara salah satu imamnya para tabi'in, beliau menukil dan beliau meyakini kesahihannya. Beberapa ulama hadis juga menyatakan yang sama, seperti ada di dalam Sahih Ibni Hibban, Tabrani, meskipun di antara ulama hadis seperti hanya yang dekat zamannya dengan kita, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, mendhaifkannya. Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan, walaqad anzalallahu ala rusuli mi'ah wa arba' kitabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada para rasul, dari yang paling pertama yaitu Nabi Nuh sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihim ajma'in, totalnya 104 kitab suci. Pinten, Mbak? 104. Ya. Lawe awake dhewe iki mbiyen ngertine kur pinten niku. Ya. Sing pertama ada kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud. Enten kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sing nomor 3 Injil, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pinten wae sekawan. Umpamane tambah nggih boten kathah, paling dikenal dengan Suhuf Ibrahim. Padahal menurut Imam Hasan Al-Basri, total kitab suci yang Allah turunkan pinten wau? 104. Lah dhewe ngenal kur 5, Pak. Niku gek nembe pirang persen nih. Nggih to?
Nah, tapi sebanyak 104 kitab suci yang Allah turunkan niku, dari kitab suci yang paling pertama ada riwayat menyebutkan Allah turunkan kepada Nabi Sith alaihi salam. Nabi Sith niku putra Nabi Adam. Ya, jadi putrane Nabi Adam niku pun angsal 50 lembar kitab suci. Mun kathah. Nabi Nuh berikutnya. Ya. Awake dhewe sadurunge mungkin gak dereng ngertos. Mboten sumerep lek Nabi Nuh jebule ya Allah cekeli kitab suci. Allah berikan 30 kitab suci untuk Nabi Nuh. Ya. Jadi dari semua kitab suci, karena yang paling terakhir Al-Qur'an 104 niku, sing nomor 104 yo Al-Qur'an, maka Al-Qur'an disepakati oleh semua para ulama ya, bahwa yang paling lengkap dan paripurna adalah Al-Qur'an. Jadi intisari 103 niku wonten teng Al-Qur'an. Ya. Meskipun barangkali lebih tipis daripada Taurat, barangkali lebih tipis Al-Qur'an itu daripada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya, ada juga Suhuf Nabi Idris, ya. Tapi Allah kehendaki Al-Qur'an menjadi kitab paripurna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riyen teng zaman kekhalifahan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah niku sing paling terkenal khalifah jenenge Harun Ar-Rasyid. Ya, sampai akeh jeneng bocah-bocah ya jenenge sinten Mbah? Harun Ar-Rasyid. Ah mesti pengen kaya Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid niku gadah putra naminipun Al-Ma'mun. Ma'mun nggih. Lek sing salat burine imam niku kan makmum nganggem M. Lah niki akhirene N, Ma'mun. Ya. Ma'mun niku putrane Harun Ar-Rasyid. Sepeninggal Harun Ar-Rasyid, maka Al-Ma'mun yang menggantikan. Dan di masa beliau memimpin, beliau itu menemukan sebuah tulisan yang indah sekali, tulisan tangan. Ya, niku jatuh cinta terhadap tulisan tangan iki. Jadi tulisannya sapa? Ya, jenengan kula paringi pirsa nggih. Zaman biyen niku tulisan tangan enek regane lho. Lah insyaallah awake dhewe tak sing ngrasakne. Ya, sing mungkin seumuran kula munggah. Biyen ijazah awake dhewe SD mamane. Ha iki jeneng ijazah STTB. Niku tulis tangan apa print-printan? Tulis tangan. Mboten kaya zaman sakniki model krik 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 cetak dadi. Riyen niku lek neng sekolahan enek pak guru sing tulisane apik, mesti dikei job kepala sekolah nih. Musim-musim nulis ijazah, nggih napa mboten? Ya dikei job tambahan, lembur bengi-bengi garisi ijazah. Ditulisi nganggo petelot. Terus dikandeli nganggo mangsi. Ngoten to? Riyen. Gak yo dibayar skillnya. Ya, niku bisa jadi lahan cari nafkah.
Ha niku zaman awake dhewe, zaman Makmun nggih ngoten niku. Khalifah Al-Ma'mun niku remen iki sing duwe tulisan ki sapa? Golekno. Lek gelem lebokne istana tak kei kerjaan dadi sekretaris istana. Akhirnya orang ini masuk ke lingkungan istana Bani Abbasiyah menjadi sekretaris khalifah, cuma lupute setunggal, Pak. Khalifah baru tahu ternyata orangnya ini non muslim, ternyata orang kafir. Dan beliau Al-Ma'mun pemimpin, punya tanggung jawab untuk dakwah. Duwe anak buah, duwe karyawan, ya, semua yang ada di bawah kekuasaannya, maka tanggung jawabnya khalifah. Dan khalifahnya muslim, berarti punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran Islam, kesempurnaan Islam, akhlak Islam, Quran. Harap engkau ditompo apa ditolak niku urusan buri. Sing penting disampaikno. La ikraha fiddin, gak ono paksaan. Ya, kowe kudu mlebu Islam, ndak ada. Tapi disampaikan Islam itu seperti ini, Al-Qur'an ini seperti ini. Lah kok jebule, Pak? Wong sing duwe tulisan apik wau gak nampa Islam. Malah milih metu kok istana. Aku resign wae, saya tak keluar saja, ora dadi sekretaris raja apa-apa. Keluar deh. Lah kok tahun ngarep, setahun berikutnya kurang lebihnya datang lagi, ketemu Al-Ma'mun lagi, tapi dalam kondisi sudah menjadi seorang muslim. Wis dadi dulur seiman seakidah. Lah niku sing gawe kagete Khalifah Al-Ma'mun. Kowe iki perasaan tahun wingi tak ajak mlebu Islam lho, aku ki pemimpin tertinggi lho. Wilayahku neng ndi lho. Lah kok jebule jenenge hidayah ya ora tekan ning atimu. Lah saiki petuk meneh awakmu iso dadi wong Islam ki piye ceritane? Niku. Nah, lajeng piyantun niki cerita, wahai Amirul Mukminin, setelah saya keluar dari istanamu, ya aku golek duit nganggo caraku. Aku terima pesanan orang-orang yang mau dituliskan. Opo wae, sopo wae. Aku pernah menerima pesanan dari para rohib Yahudi. Kula niku kapurih ngerat nulis Taurat. Nggih kula tulis. Ya, Taurat niku kula salin. Dari awal sampai akhir, sebagian ayat-ayatnya aku hilangkan, sebagian tak tambahi karepku dhewe. Ya, rodok nakal nih, Pak. Ya. Sebagian kula tambahi, sebagian ayat-ayat dalam Taurat aku hilangkan. Wis kelar dadi tak serahno. Saya serahkan kepada para rohib Yahudi, dilihat, dibaca, kula diparingi arta, digaji. Gak konangan, Pak. Kitab suci ini diotak-atik mbek wong iki mau gak enek sing roh. Beberapa waktu berikutnya saya kedatangan para pendeta Nasoro. Pendeta Nasrani itu juga pesan kepada saya supaya nulis Injil. Kalau kapurih nyerat nih Injil, saya tulis Injilnya dari depan sampai belakang, dan aku lakukan hal yang sama. Beberapa ayat Injil dihilangno, beberapa ditambahi sakarepe dhewe.
bar diserah nih, dilihat sama para pendeta Nasrani, diwoco, dikei duit, gak konangan Pak. Lah kok kula nggih pernah angsal pesenan nulis Al-Qur'an. Niku wong Islam niku sing ngongkon kula. Nggih kula tulis dari pertama Al-Fatihah pindah Al-Baqarah sampai An-Nas. Tapi nggih ngoten niku. Beberapa ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an niku enten sing kula ubah. Enek sing tak tambah-tambahi, enek sing tak kurang-kurangi. Pun bar kula serahne niku Quran catatan kula niku. Terus diwaca kalian wong Islam sing pesen niku. Diwaca, dideleng, terus kandha ngeten iki. Ini bukan Quran yang turun kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula kaget to. Lah sing wingi-wingenane kok gak konangan, sing Taurat gak konangan, sing Injil gak konangan, lah kok Al-Qur'an konangan. Nah ini. Lah, lajeng kula angsal hidayah gara-gara nulis Quran di otak-atik niku. Karena orang yang pesen memberikan penjelasan. Ya. Karena Al-Qur'an kami di dalamnya ya, teng jroning Al-Qur'an niku Pak, lek jenengan waos niku enten ayat inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna Allah ngendikan aku anzalna dzikra yang menurunkan adzikra maksudipun Al-Qur'an. Allah lah yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun dan akulah yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang paling lengkap tur paling terjaga dari kesalahan. Niku pun saged dipastekno nih. Karena Allah sendiri yang berbicara. Adapun kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran, Allah tidak berkata demikian. Sepeninggal para nabi, para rasul, sudah Allah pasrahkan penjagaan kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, lan liya-liyane wau kepada siapa? Kepada para tokoh agama-agama. Dan jebule menungso niku lek diamanai kalian Allah Subhanahu wa taala rata-rata gagal Pak, ngerusak malah. Makanya Al-Qur'an tidak Allah pasrahkan kepada manusia, tapi Allah jaga langsung. Lah dengan cara apa? Lah manusiane sing muslim-muslim, mukmin mukminah ya, ada yang menghafal Al-Qur'an. Ya, mendalami kandungannya, tafsirnya. Lek trimo awake dhewe niki, Pak. Ngapal Quran niku paling banter Qur'an ayate tok. Kula jamin niku lek model awake dhewe. Tapi enten teng belahan bumi yang lain seperti daerah Singkit, Mauritania, di wilayah Sudan atau di beberapa majelis tahfidzil Quran di kota suci Mekah dan Madinah, itu ada para penghafal Quran sampai di tema menghafal rosem. Rosem niku napa? Tulisan Al-Qur'an, Pak. Contohnya Quran awake dhewe niku sing jenengan waos niku rosemnya, tulisannya dikenal dengan Rosmul Utsmani. Tulisan yang dikehendaki mulai dari zamannya Utsman bin Affan. Beliau ketika memerintahkan untuk dicetak Al-Qur'an itu dan disebarkan kepada beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Sampai kita niku Rosem Utsmani. Nah, kalau paringi contoh setunggal mawon. Ini contohnya ayat Allah ta'budu illa iya.
niku enten tulisan Allah. Macane Allah, Pak. Enten. Lah, lek jenengan pirsani niku teng Al-Qur'an tulisan Allah niku ada 2 model gaya penulisannya. Sing pertama niku alif, fathah, lam, tasdid, lam panjang, tasdid, fathah. Wacane napa? Allah. Tulisane alif, lam dawa, tasdid, Allah. Niku sepindah. Model nomor kali macane sami Allah, tapi tulisane alif fathah, nun sukun, lagi lam dawa fathah, gak ono tasdite. Ya, dadi lek dipreteli niku an mbek la. Tapi ilmu tajwide padha, macane ya kudu Allah. Niku teng Al-Qur'an enten sing model Allah kur alif lam tasdid, enten sing Allah alif nun sukun gek lam. Lah niku lek sakniki nih zaman sekarang enek sing ngrubah. Allah kuduke tulisane Allah kok langsung lam tasdid, apa suwalike Allah kuduke lam tasdid tetapi dadi Allah, niku mesti konangan, Pak. Niku perkara huruf yang ada di dalam Al-Qur'an mesti konangan. Oh iki salah iki. Jenengan enteni mawon enek WA ya grup niku biasanya ten broadcast, hati-hati dengan Quran ya, terbitan mana, di halaman sekian, di surat apa, di ayat berapa ada salah tulis. Niku perkara huruf, apa meneh kalimat, apa meneh ayat, apa meneh surat ya, dan Quran secara utuh. Salah huruf mawon konangan. Ini bukti penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Makanya mboten enten sing saged ngubah Quran ayate, kata-kata firman Allah mboten enten. Isone mung satu celah. Dan celah itu bernama penafsiran. Ayate diwaca bener, surate enek ya, ayat kepiro genah. Tapi ketika menjelaskan menurut pandangan saya, wow, saya ini sopo, ya kan? Tidak bahas tafsir ala tafsirnya sahabat, tafsirnya imam-imam tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, atau pendekatan seperti tafsir bahasa Ibnul Ashur, Ar-Razi, atau yang dekat dengan zaman kita tafsir As-Sa'di. Orang pokoknya menurut pandangan saya ini ayat tidak lagi cocok kita gunakan di zaman sekarang. Wah ini ngatos-ngatos. Nah, lek enek sing model ngene iki bahaya. Karena sing ngerusak Islam dan merusak Al-Qur'an dari celah ini, Pak. Lek ayate dirubah konangan, hurufnya dirubah konangan. Tapi kalau pemikiran, penafsiran, kandungan kok tidak menyebut pemahaman para salafus soleh, nggih niku nabi, sahabat. Ya, sahabat niku kathah, mungkin penafsiran Umar bin Khattab, penafsiran Abdullah ibnu Abbas, penafsiran Mu'ad bin Jabal, macam-macam. Nggak disampaikan sama sekali. Atau penafsiran para ulama, imam madhab misalnya, penafsiran menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, enggak belas. Atau ulama-ulama yang dikenal kealimannya dalam hal ini, enggak. Ya dari hawa nafsu saja. Nah, itu salah satu yang merusak agama dari dalam, itu berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Kaum muslimin
para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila dari sini wajib kita yakini kalau Al-Qur'an itu adalah kitab suci terakhir yang paling lengkap dan menjelaskan segalanya, kunci selamat dunia akhirat, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kok iso dadi rahmat semesta alam iki? Ya. Umpamane tikus, Pak. Tikus lho. Entuk rahmate dari Quran dan Nabi Muhammad ki kaya apa? Gitu. Lek menungso ampun lah jelas. Sakniki kan semesta alam. Semesta alam kan gak menungso tok. Enten kewan, enten tumbuhan, macam-macam. Lah saiki umpama babi, genjing, anjing, tikus, ula. Lah niku dapat rahmatan lil alamin dari sisi mananya? Saking pundi niku. Mosok jenengan beleh terus dimakan, kan haram. Ya, tapi tetap mendapatkan rahmatan lil alamin. Napa niku? Kalaupun kita harus membunuhnya, kita diminta membunuh dengan cara yang baik, yaitu sekali keprok misalnya mati. Ya, umpamane jenengan arep nangkep tikus, lek iso mateni sekali apa sabetan mati kletes. Lah niku itu rahmatan lil alamin. Aja ditangkep terus disileti titik-titik buntute. Ya, apa ulune dicabuti siji-siji, dibom sik urip. Nah itu enggak rahmat itu. Ya, sampai hewan yang secara hukum dimakannya saja haram tapi tetap mendapatkan rahmat. Niku mung teng Islam, Pak. Liyane mboten enten. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah di tahun 9 Hijriah niku ketamon 60 orang Nasrani dari Najran. Najran niku wilayah saking Saudi ngidul sampai mentok Yaman. Ya, saderenge tekan Yaman pun negara piyambak sakniki niku enten wilayah dikenal dengan Najran. Lek riyen zaman Nabi Muhammad, Najran niku wilayah masuk kekuasaan Habasyah Romawi. Dan Romawi dari dulu, dari pemimpin sampai rakyatnya diwajibkan berakidah dan berkeyakinan Nasara. Makanya orang Najran itu orang Nasara. Lek jenengan maos surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Lah niku enten kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, meyakini keesaan Allah, lambek rajane malah dibom, digekne parit sing gawede, ya kemudian dilempar satu persatu. Itu Ashabul Ukhdud niku TKP-ne teng pundi lokasine? Teng Najran. Ya, di Najran itulah tempatnya. Nah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi niku ketamon 60 orang Nasrani Najran, 24 pendeta dan 3 orangnya pentolane. Ya, pentolane wis kabeh urusan agama syariat Nasrani iki ujung-ujunge wong telu iki.
Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham, sing pertama namine Abdul Masih, sing keloro namine As-Sayyid, dan yang ketiga namanya Al-Uskuf Abul Harithah. Ya, dari namanya saja sudah kelihatan, Mbak, ini orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang mau Abdul Masih. Al-Masih yang dimaksud adalah Nabi Isa. Berarti Abdul Masih artinya hamba Isa. Ada namanya Al-Uskuf Abul Harithah. Makanya di kemudian hari disebut dengan gelar Uskuf. Ya. Itu datang di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan Rasul mendakwai Islam kepada mereka. Allah turunkan ayat-ayat yang paling banyak ada di dalam Quran, surat Ali Imran. Makanya surat Ali Imran itu ketauhidannya, ayat-ayatnya kenceng-kenceng, Pak. Kenapa? Karena posisinya Rasul sedang berada di hadapan 60 orang Nasrani, 24 pendeta, telune pentolane wau. Makanya ayat yang berbunyi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah itu cuma Islam. Itu ada di Quran surat apa? Ali Imran. Karena pas Rasul berhadapan dengan para pendeta-pendeta Nasrani. Artinya ada agama-agama lain, ada keyakinan-keyakinan yang lain, tapi di sisi Allah ditolak semuanya. Sing ditompo mung sitok ya Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka supaya masuk Islam. Aslima taslama. Ayo awakmu mlebu Islam. Niscaya awakmu selamat. Jebule malah dibales, Pak. Orang-orang Nasrani tadi menjawab dengan laqad aslamna qablaka. Hei Muhammad, awake dhewe iki wis mlebu Islam, wis dadi Islam sadurunge kowe metu. Niki ucapan bener apa salah nih? Ya, mungkin enten penjelasan nih, enten dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lek sing dimaksud Kitabullah Injil turun sebelum Nabi Muhammad dan Al-Quran, ya bener. Nabi utusan Allah Isa bin Maryam alaihi salam, Allah turunkan dan berdakwah tauhid, membawa Injil sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya bener lek bahasane niku. Tapi kalau ternyata kondisi orang-orang Nasoro di zaman Rasul apakah sesuai dengan yang ada di zaman Nabi Isa? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, komentar mereka, aku ini mlebu Islam luweh gasik tinimbang kowe Muhammad. Apa jawaban Nabi? Kadzabtum, kalian berdusta. Ya, laqad mana'ankum 'anil Islam thalatha. Ana telung perkara sing dadi penghalang. Kowe arep ngomong dadi Islam, kowe arep ngomong Muslim, tapi orang nggak bisa dinilai keislaman kalian. Kenapa? Karena ada 3 penghalang dari kalian. Rasul menyampaikan satu persatu. Yang pertama, ibadatukum lis-sholib. Ibadah kalian, sujud kalian, rukuk kalian, atau apapun yang disebut dengan ibadah, tapi ibadah kalian bukan kepada Allah satu-satunya, tetapi kepada salib. Itu penghalang pertama. Rasul tegas, ya, kowe arep ngomong Islam, Muslim, lah buktine menyembah sapa? Ya, menyembah, ya, salib-salib itu yang tentunya ini menodai ketauhidan. Niku tahun 9 Hijriah Rasul pun maringi pirsa ning awake dhewe.
di hadapan pendeta Nasrani. Lah wong sakniku enten generasi anak-anake wong-wong muslim muslimah niku KTP ini yo Islam tapi kebablasan Pak, gawe tato salib, dikandani seni kok. Ya kan, yang penting kan aku tetap agamane Islam. Rasul menyampaikan tadi, wong Najran sing kondo aku muslim gak iso, buktine nyembahmu ning sapa. Itu yang pertama. Penghalang yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaulukum ittakhadallahu walada. Ucapan kalian kalau Allah itu punya anak. Ya, akidah, keyakinan Trinitas. Bilih Nabi Isa itu bukan seperti kita menganggap sebagai Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Orang Najran meyakini Isa itu bagian dari ketuhanan. Ya, punya karakter rububiyah, ketuhanan. Ayo arep ngomong Islam iki wae kowe sik salah. Kapak-kapakno jadi penghalang untuk menjadi sosok muslim maupun muslimah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan potongan dari surat Ali Imran, Inna mathala Isa kamathali Adam. Sesungguhnya Isa itu mirip kaya dene Nabi Adam. Maksudnya pripun? Nabi Adam itu Allah ciptakan kun fayakun. Orang melalui sebab musabab anak lahir, Pak. Saderenge enten kakung putri nikah, ya, terus kumpul, terus sing wedok hamil, kemudian babaran, boten kun fayakun, langsung Allah ciptakan dengan tangannya yang maha kuasa dan maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Dadi Nabi Adam. Lah Nabi Isa niku rodok mirip. Allah ciptakan langsung ditiupkan ruh ke dalam rahimnya, perutnya Maryam, putri Imran, tanpa sentuhan laki-laki, tanpa adanya pernikahan, gak duwe bapak. Maksudnya Rasul pripun? Kan kowe iki kan mengkultuskan Nabi Isa, wi goro-goro bayi ajaib to. Gak duwe bapak, oh berarti bapaknya langsung Allah. Lah Nabi Adam luwih ajaib meneh. Gak duwe bapak, gak duwe ibu, langsung diciptani nyapo ora mbok melu mbok sembah. Kenapa enggak kalian kultuskan juga? Padahal luwih sangaran Nabi Adam. Tapi kenapa Isa kalian meyakini seperti ini? Nah, itu penghalang yang nomor dua. Kalian masih berkeyakinan bahwa Nabi Isa bagian dari ketuhanan, minimal putra Tuhan. Padahal jelas di dalam Islam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Maha Esa, tidak berketurunan, tidak dilahirkan, ya. Lah, maka keyakinan lahirnya Nabi Isa sebagai putra Tuhan niku lek bahasa wong biyen dari negara aslinya niku kan Merry Christmas. Lek diterjemahno neng Indonesia kan jadi Selamat Natal. Milo kenapa para ulama, para imam madhab, para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah bersepakat muslimin muslimat niku dilarang mengucapkan selamat Natal karena perkara niki. Karena itu ucapan yang ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena maknanya berarti menyetujui kalau Nabi Isa lahir menjadi anak Tuhan atau bagian dari Trinitas itu sendiri. Makanya di dalam Ali Imran disebutkan laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir
Siapa saja yang meyakini Allah tsalitsun tsalatsah, yang mengatakan Allah itu trinitas, bagian dari yang tiga keyakinan Nasrani. Laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ibnullah, al-Masih, Nabi Isa itu putra Allah atau anaknya Tuhan. Itu penghalang yang kedua. Penghalang yang ketiga, aklukum al-khinzir wa syurbukum al-khamri. Kalian makan makanan babi dan kalian minum minuman memabukkan, padahal awakmu muslim ngikuti Injil mbek syariat Nabi Isa, dua-duanya itu diharamkan. Mbuh kuwi mangan babi, mbuh kuwi mendem khamr, haram. Tiga perkara ini, Pak. Mau orang-orang Najran tadi menyampaikan kami Islam duluan, tetap tidak dianggap oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak menunjukkan Islam belas. Dari tauhidnya, dua perkara tauhidnya salah, cara beribadahnya masih menyembah salib, mengakui Nabi Isa anak Allah, ya, dan syariatnya juga disimpangkan, yaitu keharaman babi atau keharaman khamr, mereka tetap konsumsi. Dan ujung-ujungnya mereka tidak menerima argumentasi dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dari sini Ibnu Hajar menerangkan orang-orang Nasara terus bersekukuh dengan keyakinan mereka dari dakwah Nabi tahun 9 Hijriah ini tadi sampai nantinya Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Dan Nabi Isa Allah turunkan kembali dari langit itu dengan misi persis dengan apa yang Rasul sampaikan. Napa niku? Wa yaksuru as-salib. Nabi Isa besok turun dengan misi diantaranya menghancurkan salib-salib. Ya. Wa yaqtulul khinzir wa yahrumul khamr. Nabi Isa akan mateni babi-babi dan melarang, ya, manusia untuk minum khamr. Wa ya'khudul jizyah, dan mengambil al-jizyah. Bagi orang yang nggak mau beriman, bersahadat, ya, tetap boleh hidup di lingkungan kaum muslimin, tapi ada upetinya atau jizyahnya. Nah, diturunkannya Nabi Isa itu sebagai jawaban, Mbak, untuk orang Yahudi yang pertama, sing duwe keyakinan biyen sing mateni Nabi Isa, sing nyalib Nabi Isa wong Yahudi. Nah, ketika Nabi Isa medun benjing niku sebagai jawaban. Teng Al-Qur'an awake dhewe kan pun meyakini itu Allah sudah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka yaitu Yahudi bukan mereka yang mateni, bukan mereka yang menyalib. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Tetapi Allah jadikan syubbihalahu, ada orang yang dimiripkan dengan Nabi Isa. Makanya wong Yahudi sampai sekarang kan masih berkeyakinan Maryam pezina, pelacur. Ya. Kemudian anaknya itu Nabi Isa dibunuh dan disalib oleh mereka. Makanya besok Nabi Isa ketika Allah turunkan itu jawabannya, hayo sing mbok yakini, buktinya aku sik urip. Ya, sing biyen mbok jarine mbok pateni udu aku, sing jarine mbok salib ya udu aku. Itu menencep sudah Yahudi. Yang kedua Nasara juga sama. Ya, dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kalian meyakini aku sebagai bagian dari ketuhanan, ya, kalian menyembah aku padahal aku ini sebatas hamba Allah dan utusannya. Maka selama 40 tahun dalam riwayat yang sangat kuat, Allah Subhanahu wa taala hidupkan Nabi Isa, ya, itu banyak sekali masyarakat Nasara yang akhirnya bersyahadat, meyakini
seperti syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Isa tapi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Isa besok turun dengan membawa syariat Nabi Muhammad. Mboten dakwahno Injil melih, mboten, Al-Qur'an, Pak. Ketemu subuh, nggih salat subuh 2 rakaat. Nabi Isa benjing ketemu Ramadan, nggih poso wajib kaya wae dhewe pas sasi poso ngoten niku. Ketemu Idul Fitri, Idul Adha, ketemu musim haji, plek. Jumatan ya Jumatan, enek khutbah. Itu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ya di akhir zaman untuk kembali menyebarkan dakwah tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak merubah. Makanya banyak orang yang akhirnya yang awalnya Nasrani itu tobatnya ketika Nabi Isa itu. Ya, maka hikmahnya banyak orang yang beriman hari itu, bertakwa hari itu, sehingga Allah berikan kemakmuran di muka bumi ini. Barokah kathah, Pak. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu la fatahna barakat minas samawati wal ard. Lek jenenge penduduk donya kuwi gelem iman, gelem takwa, wis to, mesti Allah buka nih keberkahan. Arek sing saka dhuwur langit apa saka jero bumi, Allah berikan itu semua. Makmur benar itu sepanjang Nabi Isa alaihissalam memimpin. Tapi sekali lagi Allah pun juga akan mewafatkannya. Sehingga setelah Nabi Isa wafat, ya generasi berikutnya mulai akeh sing maksiat, gawe dosa, macam-macam, ya, sampai akhirnya tidak ada lagi mengenal agama Islam, akidah tauhid, ya, sehingga yang tersisa dari zaman ke zaman berikutnya adalah orang-orang yang buruk sampai Allah tegakkanlah hari kiamat yang isinya hanya orang-orang kafir saja. Karena muslimnya meskipun hanya punya sedikit iman di dalam hati, Allah kirimkan angin yang melalui angin itu akan mewafatkan semua orang yang punya iman. Wallahu a'lam bissawab. Mekaten yang bisa kami sampaikan, ya, semoga menambah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Dan semoga Allah berkahi waktu dan rahmati kajian kita menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang? 3 menit. Oh, 3 menit.